Resep pertama, opor ayam bumbu kuning yang enak dan bisa sebagai teman untuk makan ketupat atau lontong ya. Silakan dicoba. Nah, ini ada satu ekor ayam ya. Ayam ini ya boiler sudah saya rebus sebelumnya. Bumbunya ada 3 kemiri, 1 sendok teh ketumbar dan lada, ini sudah saya sangrai ya. 1 ruas jahe, setengah ruas kunyit, 1 ruas pangkas, 6 bawang putih, 8 bawang merah. Kasih minyak dulu ya, sekitar 3 sendok makan. Kemudian ini akan kita blender ya sampai dengan halus. Ini bumbunya yang sudah kita blender. Kita goreng dengan menggunakan api sedang saja. Masukkan 3 daun jeruk, 3 daun salam, 1 fresh. Nah, sudah seperti ini kita masukkan yang namanya 1 ekor ayam ya, yang sudah kita rebus sebelumnya. Sekitar 400 ml ya, 400 sampai 500 ml. Kentang juga ya, kentang sekitar 4 kentang. Kemudian ini kita biarkan dulu semuanya sampai dengan mendidih ya, atau istilahnya nanti ayam dan kentangnya empuk. Ini kita tutup dulu. Nah, ini opor udah mendidih airnya. Kita masukkan santan instan ya, sekitar 2. Nah, kita masukkan santan instan yang pertama. Ini 2. Kemudian kita aduk santan instannya dengan yang lainnya, kan penyedap, garam dan gula masing-masing 1,5 sendok makan. Nah, terus kita pastikan ya apakah rasanya sudah enak atau belum. Kalau belum enak bisa ditambahkan lagi. Oke, ini opor ayamnya sudah enak ya. Resep opor ayam. Jadi opor ayam ini bisa dijadikan kuah untuk makan ketupat ya. Ini rasanya enak banget. Jadi kemudian biar lebih sedap lagi kita kasih taburan bawang goreng ya. Nah, jadi dia opor ayam. Siap disajikan baik ketika lebaran atau untuk acara-acara spesial di rumah ya. Silakan coba resepnya. Resep kedua, semur daging sapi yang enak, empuk walaupun tanpa santan dan juga di presto. Ini enak banget ya untuk pendamping makan ketupat atau nasi. 1 kilo daging sapi ya. Ini sudah saya rebus dengan teknik 5-37. Ini akan kita makan. Ada 8 bawang putih, 10 bawang merah, kemiri sekitar 5 yang saya sangrai, 1 sendok teh ketumbar dan 1,5 sendok teh jinten. Ini udah saya sangrai semuanya ya, saya masukkan. 4 cabai merah, 1 ruas jahe. Ini akan kita blender. Nah, ini kita blender sampai dengan halus ya. Ini masukkan ya bumbu yang saya tambahkan minyak lagi ya. Kemudian ini bumbunya kita ongseng-ongseng sampai dengan harum. Terus serai yang digeprek, langkos sekitar 5 ya, setengah pala manis. Nah, ini kayu manis ya. Ini semuanya kita aduk-aduk. Daging sapi yang tadi sudah kita rebus dengan teknik 5-37 ya kan, 1 liter air ya. Terus kita biarkan nih airnya mendidih. Ini kita didihkan dulu ya, kita tutup ya seperti ini. Nah, ini ya semur daging yang sedang kita godok. Kuahnya sudah mendidih, air sudah mendidih. Saya kasih ini ya kecap manis sekitar yang namanya 6 sendok makan. Kita kasih. Nah, kita biarkan ya kecap manis ini sampai dengan airnya setengah surut ya. Yang namanya seasoningnya berupa penyedap dan garam 1 sendok makan. Nah, nanti akan kita koreksi lagi. Kita tutup lagi ya. Kita biarkan sampai dengan saat udah menyusut. Tadi kan airnya banyak banget ya. Tiba-tiba ini menyusut dan ini udah empuk banget. Manis sekitar 3 sendok aja biar lebih kental ya. Godok lagi sekitar yang namanya 2 menitan. Nanti setelah itu kita akan setting. Kasih kecap lagi terus kita godok selama 2 menit. Ini udah jadi. Udah seperti ini, udah enak banget ya. Ini semur daging sapi ya, semur daging sapi. Jangan untuk sahur atau untuk lebaran ya, atau acara-acara spesial di rumah.
Tereng, ini dia semur daging sapinya. Silakan ya dicoba, ini enak sekali. Resep ketiga, ini empal daging sapi yang enak sekali. Walaupun menggunakan santan instan tapi enak. Ini tanpa di presto juga tetap empuk ya. Ini mantul sekali, apalagi ada teman makannya ya, sambal bajak. Ini kemudian akan saya cubit tuh, mantep banget, empuk sekali. Oh, saya cubit lagi, empuk sekali, pokoknya mantul. Silakan ya dicoba empal daging sapi yang enak, empuk, gurih, dan bikin lagi ini. 1 kilo daging sapi sudah saya potong-potong. Nah, ini airnya udah mendidih ya. Daging sapi sekitar 1 kilo ini kita masukkan. Jadi saya sudah potong-potong dari awal ya. Dulu ya. Jadi kita akan berus dengan teknik 5:37. Setelah air mendidih baru kita hitung untuk direbus. Kita rebus ya, 5:37. Kita biarkan dagingnya sampai dengan matang ya. Ini daging sapi yang sudah saya rebus, dipipihkan ya menggunakan ulekan. Nih ya. Dikit-dikit aja, jangan terlalu pipih, jangan terlalu banyak banget ya. Karena ini udah terlalu empuk, nanti mau kita rebus lagi dengan menggunakan santan seperti ini. Kita empuk juga ya. Kita lakukan hal yang sama, kita bebek semua dagingnya sampai dengan seperti ini ya. Kita sisihkan ya, kita akan buat bumbu halusnya. Luas jahe dan 1 luas mangkok, bawang putih dan 8 bawang merah, 4 kemiri, 1 sendok teh ketumbar dan 1 sendok teh lada. Ini semuanya saya sangrai ya. 4 sendok makan minyak. Kita akan haluskan sampai dengan halus ya. Kita masukkan lagi dagingnya ya. Daging yang tadi sudah kita tambahkan daun salam, lupa 4 kan 2 gelas air ya. Kan 2 gula merah ya yang sudah dirajang, 1 sendok teh, 1 sendok teh penyedap. Ini kita aduk-aduk ya, biarin bumbunya meresap. Asam jawa 2. Saya menggunakan 100 ml ya. Ini kita tutup ya, kita biarkan sampai airnya surut. Nah, ini dia ya, empal daging sapi berminyak. Jadi kalau dia matang, mulai yang namanya air yang menyusut ini mulai ada minyak-minyaknya seperti ini ya. Tuh, minyaknya sudah mulai ada. Jadi kemudian akan kita diamkan dulu. Setelah dingin baru kita goreng ya. Kita goreng empalnya. Ini empalnya gede-gede banget ya. Kita lagi mau goreng empal. Ya. Nah, sebenarnya dia udah matang. Kita hanya mau buat dia itu agak sedikit, nggak usah garing-garing. Dan kita cuma mau dia empal daging sapinya ini enak banget dan wangi, enak banget. Resep keempat, rendang daging sapi yang enak banget. Ini empuk dan juga menggoda selera ya. Ini kemudian akan saya coba nih. Saya akan coba potek. Tuh empuk banget, mantep banget dan enak sekali. Ini cocok sebagai teman penebang makan nasi atau ketupat. Silakan dicoba ya. Ada 1 kilo daging sapi bagian sekel ya. Ini sudah saya bersihkan dan saya potong-potong. Ini terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai, ketumbar, jahe, dan langkos yang sudah dihaluskan. Nah, ini kemudian kita masukkan ya bumbunya, bumbu halus di daging sapi ya, sekitar 1 kilo. Ini kita tekniknya itu semua bumbunya itu dicampur ya, jadi satu. Bumbunya ini udah saya kasih minyak ya, waktu kita ngeblender kita kasih minyak sekitar 4 atau sampai 5 sendok. Nah, liter ya, 1 liter santan encer. Ini santan encer dulu nih, 1 liter. Santan encer 1 liter. Kita aduk ya santan encernya dengan bumbunya. Ini masukkan kayu manis ya. Nah, ini pala 1 ya. Kalau ada daun kunyit, pakai daun kunyit ya, lebih enak lagi. Daun jeruk dan 5 daun salam ya, sampai santan encernya ini surut. Baru nanti kalau udah surut kita kasih kental. Rendang ini kita gunakan api sedang aja ya. Ini ya, lagi saya godok dengan santan encer. Ini proses pengodokannya masih panjang ya, 4 jam ya. Karena kita menggunakannya apinya api kecil. Udah kering ya, tuh udah mulai berminyak seperti ini, udah wangi banget.
Ini kemudian kita akan tambahkan dengan santan kental ya. Masukkan 700 ml santan kental segar ya. Gula merah ya 3. Setengah sendok makan penyedap. 1 sendok teh garam, sendok teh rasa. Ini rendang daging sapinya ini kita aduk dulu ya. Kita aduk dulu. Ini kita bikin lagi ya rendang ini sampai dengan surut. Kita ini udah masak rendang sekitar 1,5 jam ya. Jadi saya menggunakannya apinya api sedang aja ya, tutup. Nah ini, wow, rendang daging sapi yang sudah surut, benar-benar surut. Jadi air itu surut. Nah seperti ini ya. Ini kemudian akan kita plating. Oke, ini rendang daging sapinya ya. Ini lagi saya plating ke piring. Ini nih sebenarnya kita cuma hanya digodok aja ya. Ini bisa disajikan ya untuk acara-acara spesial di rumah atau momen nanti ketika kita lebaran ya. Akan ya dicoba resep rendang daging sapi. Mantul.